Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fraiser Samgar Mese. Saya adalah mahasiswa semester 5 dari Institut Agama Kristen Negeri Manado, Prodi Teologi jurusan Teologi. Saat ini saya akan membawakan khotbah dengan jenis khotbah topikal. Selamat menonton. Shalom, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan saya akan bawakan khotbah dengan jenis khotbah topikal dengan judul khotbah karya penebusan Allah di tengah pandemi. Dan pembacaan Alkitab kita di hari ini terdapat dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Hason, dan Hason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Elihud, Elihud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di hari ini dalam Injil Matius menunjukkan silsilah Yesus Kristus yang adalah anak Daud. Injil Matius adalah salah satu dari 4 Injil dan salah satu dari 3 Injil sinoptik. Injil sinoptik yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Penulis Injil Matius adalah seorang pemungut cukai yang disebut Lewi. Dapat kita lihat dari Matius 9 ayat 9 dan 10 ayat 3. Injil Matius ini tulis sekitar tahun 72 sampai tahun 85 Masehi dan ditujukan kepada umat Yahudi karena orang Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Karena bagi mereka, bagi orang-orang Yahudi ini, Mesias harus lahir dari keturunan raja. Maka Injil Matius membuka tulisannya dengan silsilah agar orang Yahudi tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah keturunan Daud. Pada ayat pertama dikatakan bahwa inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, dan hendak menyatakan kepada umat Yahudi bahwa Yesus adalah anak raja, adalah keturunan raja, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Pada ayat yang ke-17 dapat kita lihat ada 14 keturunan dari Abraham sampai kepada Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada kelahiran Kristus. Jadi semua ada 42 keturunan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembukaan Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 tentang silsilah Yesus Kristus dapat kita lihat bahwa penulis Injil Matius ini, Matius menegaskan sebuah realita inkarnasi Allah yang telah menjadi manusia. Ia tidak menjelma menjadi makhluk yang langsung turun dari langit. Tidak.
tetapi menjadi seorang manusia yang sungguh mengakar dalam sejarah. Sejarah kemanusiaan Yesus Kristus merupakan sebuah refleksi yang indah tentang karya cinta kasih Allah, tentang karya penebusan Allah bagi umat manusia. Bahwa Allah sungguh mencintai kita, mencintai saudara dan mencintai saya, mencintai seluruh umat manusia. Matius memberikan silsilah pada awal tulisannya agar setiap pembaca Injil ini, khususnya orang Yahudi, tahu tentang siapa itu Yesus Kristus. Dan Matius ingin membawa pembaca, khususnya orang Yahudi, kepada jalan menuju pengenalan akan Yesus Kristus, kepada jalan menuju pengenalan akan Tuhan. Karena ada sebuah perbedaan antara pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan akan Tuhan tidak akan pernah bisa mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Tetapi pengenalan akan Tuhan, itulah yang membawa kita, yang mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik. Injil Matius membawa kita pada sebuah pengetahuan akan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Tentang silsilah keturunan Yesus Kristus. Dan ketika kita membaca, kita harus tergerak untuk lebih mengenal lagi siapa Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus di dunia ini sebagai seorang juru selamat, sebagai raja damai, sebagai penebus dosa umat manusia, tidak terjadi begitu saja, tapi telah dirancang dan direncanakan oleh Allah sejak permulaan. Dapat kita lihat bahwa silsilah Yesus Kristus pada pembacaan kita tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada karya, ada janji Allah yang digenapi dari sejarah yang begitu panjang. Allah menggenapi janjinya akan kedatangan Mesias, sang penebus dosa, yaitu Yesus Kristus. Melalui silsilah Yesus Kristus dalam Injil Matius 1 ayat 1-17 ini, kita dapat melihat garis penggenapan karya penebusan Allah. Betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mencintai saudara dan mencintai saya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita semua pasti merasa khawatir, kita semua pasti merasa takut akan apa yang akan terjadi ke depan, akan apa yang akan kita makan ke depan, akan apa yang akan kita pakai, apa yang akan kita hadapi. Kita pasti merasa khawatir karena pada saat ini, di masa pandemi ini, ekonomi merosot, pemerintahan mengalami kegoncangan dan banyak hal-hal buruk terjadi saat ini. Tetapi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di hari ini tentang silsilah Yesus Kristus menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan kita, bahwa Allah telah merancang segala sesuatu dan Allah akan menggenapi apa yang telah dirancangnya. Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Dan ingatlah saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kedatangan Kristus tidak akan pernah sia-sia. Kedatangan Kristus tidak akan pernah sia-sia, karena kedatangan Kristus telah direncanakan oleh Allah, dan itu untuk kita semua. Kristus datang karena Dia begitu mencintai kita. Dia mampu menebus dan menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya dari kubangan dosa. Dia juga yang akan menolong saya dan akan menolong saudara di tengah pandemi ini. Dia akan membantu saya dan membantu saudara bangkit dari keterpurukan, hidup penuh kemenangan bersama Kristus. Percayalah kepada karya penebusan Allah dan percayalah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkanmu, membiarkan saudara dan membiarkan saya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, segala sesuatu terjadi dalam kendali Allah. Amin. Firman Tuhan.